Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Afisa, NIM 3041. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Istilah public speaking terdiri dua kata, yaitu public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat. Sedangkan speaking artinya berbicara. Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking sebagai the act or skill to assembly larger group of people. Istilah public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin karena masih sulit dicarikan terjemahannya. Istilah yang semakna dengan public speaking dalam KBBI orang banyak. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens. Antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik kepada metode yang sesuai sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Sehubungan dengan ini, seorang public speaker pun dituntut untuk mampu memilih metode yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Penerapan public speaking disadari diri atau tidak, kita sering menggunakan public speaking dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan oleh mahasiswa sekalipun. Mengutarakan pendapat di dalam rapat, berbicara kepada teman-teman di sekitar, dan presentasi di depan kelas merupakan segelintir contoh penerapan public speaking. Noise dalam public speaking dalam proses komunikasi seringkali arti dari pesan yang dikirim oleh pengirim pesan tidak sama dengan arti dari pesan yang sudah diterima oleh penerima pesan. Hal ini dikarenakan adanya noise, gangguan fisik, masalah semantik, perbedaan budaya, dan lain-lain yang dapat merubah makna dari pesan tersebut. Orang dengan kemampuan public speaking yang baik adalah orang yang mampu menyampaikan pesan kepada orang banyak. Namun pesan dapat sampai ke penerima pesan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Public speaking bukanlah kemampuan yang bisa kita pelajari tanpa adanya latihan yang cukup. Untuk bisa mengembangkan kemampuan public speaking, kita dengan baik diperlukan jam terbang yang tinggi dalam bicara di depan umum. Metode public speaking. Metode public speaking yang dimaksud dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, impromptu speech, artinya seseorang untuk menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan. Dengan kata lain, seorang public speaking bekerja secara mendadak. Yang kedua, manuscript speech, artinya seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini saya sertakan contoh naskah yang dapat dibaca oleh seseorang. Yang keempat, extemporaneous speech, artinya seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini pembicara bebas berimprovisasi. Yang keempat, memoriter atau memorizing, artinya public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Faktor public speaking. Orang yang rendah diri atau depresif ialah mereka yang tidak pernah mencoba menunjukkan potensi yang ia miliki. Akibatnya rasa percaya diri tetap terkalahkan oleh rasa takut dan rasa gugup yang selalu membayangi pikirannya sebelum bertindak. Perlu disadari bahwa ketakutan itu perlahan-lahan akan hilang apabila kita sering mencoba melakukan hal yang kita takutkan, lalu membuat kesalahan dan kemudian dengan cermat mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang didapatkan.
Seperti yang ditanyakan oleh Dale Carnegie 2006 bahwa cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukan apa yang kita takutkan. Sebagian orang justru lebih takut ketika akan menghadapi orang banyak untuk mengatasinya. Kita harus menemukan karakter sejati diri kita. Karakter sejati ialah kepribadian, diri yang telah diarahkan kepada kepribadian yang diinginkan. Jika terbentuk karakter sejati, maka seseorang akan terlepas dari ketakutan dan rasa gugup. Seseorang tokoh, Dale Carnegie, berpendapat bahwa cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukan apa yang kita takutkan. Selain itu, rasa takut dan gugup dapat diminimalkan dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan rasional. Artinya berpikir tidak menjadi seseorang penakut dan menguatkan motivasi komunikasinya secara berbicara. Yang kedua, pendekatan fisik, yakni dengan melakukan relasi dan mendatangkan rasa sakit, sementara yang dimaksudkan untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan mental, yang dapat dilakukan dengan memvisualisasikan audiens atau berbicara pada diri sendiri untuk meyakinkan diri sebelum tampil. Yang keempat, tindakan praktis, yakni dengan membuat persiapan yang optimal dan bertindak seolah-olah berani saat berbicara. Sekian penjelasan public speaking dari saya. Jika ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.